HP dia lah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeta Batiar Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyuluhan. Menurut bahasa, penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Menurut istilah, penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidik, kegiatan mendidik kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi dan kemampuan-kemampuan baru agar mereka dapat membentuk sikap dan perilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Di dalam penyuluhan sendiri terdapat unsur-unsur. Yang pertama yaitu pendidikan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kedua, membantu masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Oleh karenanya harus ada kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, belajar sambil melakukan sesuatu, sehingga ada keyakinan atau kebenaran terhadap orang yang diajarkannya. Terus, hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyuluhan. Yang pertama, penyuluhan adalah proses pengembangan individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan harkat dan martabatnya. Yang kedua, penyuluhan adalah pekerjaan yang dapat diselaraskan dengan budaya yang berkelanjutan. Yang ketiga, penyuluhan adalah proses dua arah dan merupakan pendidikan yang ada di masyarakat. Yang keempat, penyuluhan adalah hidup dengan saling berhubungan, saling menghormati, dan saling mempercayai. Yang kelima, penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk berpikir kreatif, dinamis maupun inovatif. Dan yang terakhir, penyuluhan harus mengacu pada kenyataan-kenyataan dan selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Ciri-ciri dari penyuluhan. Pertama, dilakukan secara kontinuitas, dan yang kedua merupakan kegiatan nyata yang membantu meningkatkan kegiatan yang telah ada. Yang ketiga, mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri ataupun secara bersama. Keempat, mengandung unsur pendidikan. Yang kelima, menimbulkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup. Terus ada jenis-jenis komunikasi penyuluhan. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau berbicara secara langsung. Komunikasi verbal sendiri bisa dilakukan dengan cara perantara media, contohnya berinteraksi dengan emosional ataupun telepon genggam. Terus yang kedua yaitu komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Contohnya ketika kita sedang chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara. Terus tidak mungkin kita bisa mengekspresikan wajah lawan bicara ataupun mendengar intonasi suaranya. Terus yang ketiga, komunikasi paralinguistik. Komunikasi paralinguistik adalah aspek-aspek suara selain yang dapat diucapkan atau dapat dipahami. Misalnya kecepatan bicara, terus tinggi rendah nada,
volume suara, intonasi, dialek, siulan, tangis, imaman, atau yang lainnya. Nah, mungkin kesimpulan dari materi pada kali ini, komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup manusia. Melalui komunikasi, manusia mengeksplorasi dunia relasi, masyarakat, dan berbagai norma maupun budaya dibangun melalui komunikasi dalam rangka melakukan kegiatan penyuluhan amat diperlukan. Karena pada dasarnya menjadi kepentingan dari kegiatan adalah suatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terus tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari kegiatan penyuluhan, dan tujuan komunikasi dari penyuluhan tertentu merupakan suatu kesatuan dengan tujuan penyuluhan tertentu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, padahal gue mau nanya.